Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan atau pelajaran yang pertama untuk kelas 9 dengan tema Biantara. Biantara ini adalah kalau kita jabarkan mempunyai pengertian adalah memberikan materi, baik katakan dakwah atau ceramah. Dan diantara ini adalah yang mengenai penggunaan karena tata cara bahasa, yang akan kita pelajari, yaitu di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang menyangkut adalah tata caranya, karena kita dalam diantara yang pertama yang kita ingat adalah dalam tata cara memberikan dalam diantara tersebut. Yang pertama adalah kita harus menggunakan bahasa yang baik, kemudian yang keduanya menggunakan bahasa yang sopan. Karena memang di sekolah ini yang dipelajari untuk pelajaran bahasa Sunda, kita menggunakan bahasa Sunda itu adalah bahasa Sunda yang menengah, tidak bahasa Sunda yang terlalu halus atau tidak bahasa yang terlalu kasar ya. Yang ada di buku adalah bahasa Sunda ini yang menengah, tidak yang halus, tidak yang kasar. Ini yang pertama ya. Kemudian dalam memberikan baik yang sifatnya berupa teks atau secara langsung, ini adalah harus betul-betul dengan suara yang bisa didengar oleh audiens atau misalnya para pendengar, para mustami. Kemudian juga dalam menggunakan bahasa tadi dikatakan yang benar-benar wajar menggunakan bahasa yang layak. Jadi jangan sampai kita memberikan ceramah atau materi tersebut tidak atau menggunakan bahasa yang tidak sopan atau kurang baik. Kita menggunakan bahasa yang benar aja ya. Seperti di sini mungkin kalian bisa lihat, kalian bisa baca bahwa di sini ada contoh teks Biantara. Ini semua bahasa yang tertulis dalam buku ini adalah menggunakan bahasa yang sedang gitu ya, yang menengah lah, bukan yang terlalu halus, bahasa yang menengah. Kalau kita menggunakan bahasa juga yang terlalu halus, mungkin ini juga banyak yang tidak mengerti, tidak paham. Kemudian kalau menggunakan bahasa yang kasar juga ini tidak layak, tidak pantas, namanya dalam bahasa yang loma. Nah, yang loma ini tidak perlu digunakan. Ini adalah bahasa-bahasa yang terlalu kasar, karena memang kalau dalam istilah orang Jawa itu kasar itu istilahnya siain tampurak sia. Ini yang tidak boleh digunakan ya. Minimal kalau menggunakan untuk orang lain, bahasa dengan orang yang lain, apalagi dalam memberikan teks diantara, artinya bahasanya yang betul-betul pertama sopan, bisa dimengerti dan tidak terlalu kasar. Karena ini akan kalau kita menggunakan bahasa yang kasar, pasti orang lain juga tidak suka dengan menggunakan bahasa yang kasar. Kemudian kalau tadi sebaliknya, dengan menggunakan bahasa yang terlalu halus, juga orang banyak yang tidak ngerti. Jangan yang halus, jangan yang kasar, yang biasa-biasa aja banyak yang tidak mengerti. Apalagi kita saat di sekolah kita yang latar belakangnya memang bukan orang Sunda. Yang ini yang Bapak mungkin agak kesulitan memberikan materi bahasa Sunda di sini adalah karena latar belakang kalian bukan dari orang Sunda. Mungkin ada beberapa satu atau dua orang atau tiga orang, sebagian sih ada yang memang mengerti bahasa Sunda, mungkin dari Cianjur, dari Bandung, dari Bogor, walaupun dari Bogor itu bahasanya kasar. Ya, mungkin kalau yang dari Garut, Bandung, Cianjur ini bahasa Sunda yang sangat halus, sangat bebas. Baik, itu artinya dalam menggunakan bahasanya betul-betul bahasa yang halus. Jadi untuk pembahasannya untuk sementara, kemudian yang menyangkut adalah teks Biantara, ini cukup bahas dulu.
Cuma di sini ada tugas buat kalian. Ini dilihat LKS-nya yang halaman 3 sampai 4. Ada 10 soal. Yang pertama adalah di sini perintahnya adalah latihan adalah jawab tanahnya pernah dihadap dumasar karena besi teks biantara di luhur. Nomor kaiji yang pertama adalah naon tema biantara dalamnya apa judul atau tema biantara di atas. Kemudian yang nomor 2 kasawae ditujukan nana eta biantara teh. Jadi artinya kepada siapa saja biantara tersebut ditunjukkannya. Nomor yang ketiga hal-hal naon ale atau hal-hal apa saja nu ditepikeun dina eta biantara. Kemudian yang nomor 4 tata krama naon wae cenah anu paling penting ke rumaja teh. Kemudian yang nomor 5 kemudian loba kapangaruhan kunaon kahirupan para rumaja ayeuna. Artinya kepengaruhan apa saja para remaja sekarang di zaman sekarang ini ya, para remaja sekarang ini. Kemudian yang nomor 6 kumaha basa atau carita para remaja zaman kiwari. Artinya apa saja atau bagaimana cerita para remaja zaman dulu ya. Kemudian yang nomor 7 kudu kumaha tata krama dina pakai baju pikeun para remaja. Artinya bagaimana dengan menggunakan pakaian yang sopan tata kramanya untuk para remaja sekarang. Kemudian yang nomor 8 moral atau adab para remaja dan jadi tanggung jawab saha cenah. Jadi artinya moral atau adab-adaban para remaja dijadikan tanggung jawab siapa saja. 9 naon sababna remaja isi loba nu ngarempak aturan dina make baju. Apa sebabnya remaja perempuan atau putri banyak melanggar dalam menggunakan pakaian. Kemudian yang terakhir nomor 10 kumaha carana sangkan remaja zaman kiwari bisa ngamumule budaya Sunda. Artinya bagaimana zaman sekarang remaja sekarang harus dapat memelihara budaya Sunda. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.